Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hukum acara perdata. Dikarenakan perbedaan jam di wilayah masing-masing dan masalah sinyal, maka di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota yang ada. Pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Asas-asas hukum acara perdata. 1. Asas hakim bersifat menunggu. 2. Hakim bersifat pasif. 3. Bersifat terbuka di persidangan. 4. Mendengar kedua belah pihak, penggugat dan tergugat melalui surat-surat. 5. Putusan harus disertai alasan-alasan. 6. Beracara dikenakan biaya. 7. Tidak ada keharusan mewakilkan. 8. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata, diantaranya adalah RUU tahun 1948, RUU tahun 1991, RUU tahun 1994 atau 95, dan konsep terakhir adalah RUU hasil pembahasan tim antar departemen dan Direktorat Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia tahun 95 dan 96. Adapun ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidak-tidaknya meliputi 3 hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis atau normatif, dan sosiologis. Sumber hukum acara perdata. Yang pertama, sumber hukum acara perdata Pasal 5 ayat 1 UU Dar 1 strip 1951. Yang ketiga, UU nomor 48 tahun 2009. Yang keempat, UU nomor 3 tahun 2009. Yang kelima, UU nomor 49 tahun 2009. Yang keenam, jurisprudensi. Yang ketujuh, adat kebiasaan hakim dalam memeriksa perkara. Yang kedelapan, perjanjian internasional. Yang kesembilan, doktrin atau ilmu pengetahuan. Yang 10, instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. Hukum acara perdata adalah bagian dari hukum privat karena berisi tentang hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam suatu hubungan masyarakat. Hukum perdata juga disebut dengan hukum privat karena mengatur kepentingan antar individu, dan dalam hukum privat siapa saja yang bisa membuat pengajuan selama ada keterlibatan serta memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Secara hukum acara perdata. 1. Secara singkat, Herzijn Inlandsreglement. Herzijn Inlandsreglement merupakan salah satu sumber hukum acara perdata peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negara kita hingga kini. Herzijn Inlandsreglement sebenarnya berasal dari Inlandsreglement atau Reglement Bumi Putra. Inlandsreglement selanjutnya disingkat IR pertama kali diundangkan tanggal 5 April 1848. Merupakan hasil rancangan JR Mr. H.L. Wicher, Presiden Hongerrechtshof atau Ketua Pengadilan Tertinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda di Batavia. 2. Secara singkat, Reglement for the Wittgenstein. RBG adalah singkatan dari
Rechtsreglement for the Wintergewichten atau Reglement untuk daerah seberang, yang merupakan singkatan pula dari Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in the Kustgebieden Java and Madura, suatu ordonansi yang dibuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 11 Mei 1927 atau STB 1927 nomor 227 yang seluruhnya terdiri dari 8 pasal. RBG yang dinyatakan pasal 9 Ordonansi tanggal 11 Mei 1927 nomor 227 mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927. Merupakan pengganti peraturan-peraturan hukum acara perdata yang lama yang tersebar dan berlaku bagi daerah-daerah tertentu saja, yaitu ordonansi-ordonansi bagi daerah-daerah Bengkulu, Lampung, Palembang, Jambi, Sumatera Timur, Aceh, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, Manado, Sulawesi, Ambon, Ternate, Timur, Bali, dan Lombok, atau pasal 1 ordonansi. Putusan MK. Perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digul, Provinsi Papua tahun 2020. Yang pertama, ada kerugian konstitusional, yaitu bahwa tindakan yang nyata-nyata sangat menciderai konstitusi dan penyelenggaraan pemilihan dengan mendukung pencalonan Yusak Yaluwo SH MSI justru dilakukan oleh Komisioner KPU Boven Digul atas nama Libertus Fogalamun Hatta Nongkeng dan Veronica Lande, sehingga ketiganya mendapatkan sanksi pemberhentian sementara oleh KPU RI berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 531 /SDM titik 13 garis KPT garis miring 05 garis miring KPU garis miring XI garis miring 2020 tanggal 4 November 2020 tentang pemberian sanksi pemberhentian sementara kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digul, Provinsi Papua periode 2019-2024. Sebagai bukti bahwa penyelenggaraan pemilihan telah berpihak kepada salah satu pasangan calon. Bukti P21. Yang kedua, bahwa sebagaimana keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Boven Digul di dalam surat keterangannya yang telah diuraikan di atas, Komisioner Bawaslu selaku pengawas pemilu justru ikut mendukung tindakan dan perbuatan dari ketiga komisioner KPU Boven Digul yang telah menyimpang dari tupoksinya. Hal mana telah menambah carut-marutnya penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Boven Digul. Kemudian ada pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi batu uji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Konstitusi diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga asas atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 216. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6554 dan Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6547. Dan kemudian ada alasan permohonan atau pokok permohonan kenapa pasal itu dianggap pemohon merugikan. Bahwa akibat kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh termohon dan pasangan calon nomor urut 4 secara terstruktur, sistematis, dan masif TMS dengan melibatkan banyak pihak termasuk ASN dan penyelenggaraan pemilihan, maka pasangan calon nomor urut 4 lolos sebagai peserta pemilihan dan telah memperoleh suara secara tidak sah yang sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2020. Kemudian B, bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan keputusan KPU Kabupaten Bovendigul nomor 1-02-006-KPT-9116-KPU Kabupaten 1-2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2020 bertanggal 3 Januari 2021 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 18.51 WIT dan memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang PSU secara menyeluruh di Kabupaten Bovendigul 4 Yusak Yaluwo SHMSI dan Yakob Weremba SPAK. Diktum putusan. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal berlakunya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul nomor 1-KPT-021-009-KP-1-KAB-1-2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2020 bertanggal 3 Januari 2021. Pertimbangan Hakim. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.